pembuatan, pendidikan, karakter melalui media film. Di layar lebar, cerita bergema, karakter terbentuk, pesan tersampaikan. Film menjadi guru, mengajarkan nilai, membangun jiwa dengan cerita yang indah. Melalui film kita belajar tentang keberanian dan kejujuran. Pendidikan karakter tak hanya di kelas, tapi di setiap adegan yang kita rasakan. Setiap tokoh cermin diri kita, perjuangan mereka inspirasi jiwa. Dari layar ke hati, pesan berlabuh menguatkan karakter untuk masa depan. Cerita-cerita yang penuh makna menjadi pelajaran hidup yang tak terlupa. Media film sarana mendidik, membantu pribadi yang lebih autentik. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, negeri maupun swasta, dan semua undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali melalui program penguatan yang ada di Biskop TV. Dan yang pertama saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Pak Dindikpora atas dukungan dan peran sertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bu Sylvia, Pak Andri, Pak Bagus, Pak Rianto, Mas Sulis Pandu, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan seluruh hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah hari ini kita sejenak untuk menenangkan diri di tempat ini, dan ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua bahwa dari Pak Haryanto dan kawan-kawan dari Forum Pemuda Pelopor hari ini bisa memfasilitasi kita bersama untuk hadir di tempat ini, untuk bersama-sama untuk menonton sebuah film yang saya kira, saya juga belum lihat ini Pak, tetapi kalau dari info-infonya ini adalah sebuah film yang berisi tentang bagaimana kita bisa mengajarkan sebuah karakter kepada anak-anak kita. Jadi tadi Pak Haryanto sudah ngendiko bahwa mari kita posisikan hari ini kita sebagai apa namanya, ya pikirannya anak-anak gitu ya, sehingga kami nanti kita semua bisa mencerna tentang apa pesan-pesan yang disampaikan di dalam film ini. Dan sebuah keprihatinan kita kalau kita bisa melihat, kita mengamati fenomena di sekitar kita, mungkin tidak banyak, tetapi itu juga mungkin menyentuh hati kita tentang beberapa kejadian yang mungkin tidak mengenakan bagi kita semua. Ada bullying, kemudian juga ada kekerasan di jalan dan sebagainya. Dan kalau itu terjadi, ini kebanyakan kemudian menanyakan sekolahnya di mana. Ini buatan Bu, padahal kejadiannya tidak di jam sekolah, gitu. Tapi ya itulah konsekuensi risiko bagi kita semua bahwa anak-anak kita ini kemudian di masyarakat itu mindsetnya kalau anak-anak itu kemudian adalah dia
pasti bersekolah di mana. Sehingga kemudian ketika ada kejadian-kejadian baik yang bersifat positif maupun yang bersifat tidak positif, ya, itu kemudian dialamatkan kepada sekolahnya masing-masing. Padahal itu juga semua kejadian itu sebetulnya rentetannya kan tidak hanya di sekolah, tetapi rentetannya itu dari berbagai sisi. Karena anak-anak yang mempunyai masalah ini sebagian besar itu juga bermasalah di dalam lingkungan keluarganya, di dalam lingkungan wilayah di lingkungannya, sehingga menjadi tugas bersama bagi kita dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat untuk bersama-sama melakukan pendidikan terhadap anak-anak kita. Jadi upaya dari sekolah saya kira sudah maksimal, sudah berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Tetapi juga yang perlu kita gencarkan juga adalah bagaimana peran dari keluarga itu. Jadi kadang-kadang dari sekolah, dari stakeholder yang ada itu sudah berusaha untuk melakukan pencegahan, penanggulangan terhadap kekerasan, terhadap bullying dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang juga kita kadang-kadang ada keterbatasan untuk menjangkau dari sisi keluarga. Karena memang sebetulnya anak-anak kita ini lebih banyak berada di keluarga kita, gitu ya, sehingga hal inilah yang juga mungkin memerlukan perhatian kita bersama terhadap anak-anak kita itu bagaimana bisa mempunyai karakter yang baik. Karena memang karakter itu tidak sekonyong-konyong kemudian disekolahkan rampung, tidak. Mereka anak-anak kita, saya penjenengan, ini kan hidup dari lahir sampai sekarang itu melalui berbagai fase, baik di keluarga, baik di kita, dan juga di lingkungan, gitu ya. Sehingga peran semua pihak terhadap bagaimana membangun karakter yang baik terhadap anak itu menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan berarti kita ingin lari dari suatu masalah, bukan. Tetapi memang begitulah kenyataannya, bahwa semua pihak bertanggung jawab terhadap anak didik kita. Saat ini di daerah istimewa Yogyakarta juga sudah digencarkan tentang pendidikan khas Yogyakartaan. Itu banyak terkait dengan karakter kita, gitu ya. Karakter bagaimana manusia Jogja itu dibangun, gitu ya, sehingga akan menjadi manusia-manusia yang mempunyai manusia-manusia yang beradab, gitu ya. Dan dalam hal ini terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah sampai saat ini tidak henti-hentinya tetap bekerja keras, berjuang untuk menanamkan karakter-karakter baik bagi anak-anak didik kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rianto, kepada Bu Sylvia, Pak Andri, dan semuanya yang sudah memfasilitasi kita. Semoga nanti di tahun-tahun yang akan datang ataupun di waktu-waktu yang akan datang ada film-film lagi yang bisa dipersembahkan untuk anak-anak kita semua. Dan juga pada kali ini juga nanti monggo Bapak Ibu semua nanti bisa memahami, mencerna tentang film ini bagaimana, dan nanti juga harapan kita sampaikanlah nanti kepada anak-anak didik kita, kepada orang tua, untuk nanti kalau itu dia dinilai baik, silahkan nanti untuk ditonton. Insya Allah dengan adanya film ini paling tidak kita juga bisa memberikan pemahaman kepada anak tentang karakter itu bagaimana dibangun. Karena biasanya dengan film itu kita tidak terasa bahwa di situ menjadi sebuah alat untuk menginternalisasi sebuah nilai, gitu ya. Dan seperti tadi disampaikan bagaimana Upin Ipin, gitu ya, itu dicerna oleh anak-anak kita, kemudian mereka seolah-olah menjadi Ipin dan Upin, gitu ya. Sehingga pada kali ini juga kita sangat berharap bahwa film ini juga nanti akan bisa memberikan inspirasi, menginspirasi interaksi, menyusun jadwal kepada anak-anak, kepada sekolah yang supaya ada ada dialog lah. Paling enak nonton kapan, terus jam berapa, dan seterusnya. Saya pikir nanti ada jurnisnya yang bisa dihubungi di 2 nomor HP itu. Demikian dari saya, terima kasih kepada
Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak Nugroho, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang membantu memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya acara ini. Terima kasih pula kepada Bapak Kepala Sekolah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah berkah bagi kita semua, berkah untuk anak-anak Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita bersama ke bioskop nonton film yang penuh makna. Ada banyak cerita penuh inspirasi, lewat layar lebar kita belajar empati. Nonton bareng, ayo kita nonton pendidikan karakter dalam setiap tontonan. Dengan film kita belajar dan mengerti nilai-nilai mulia untuk hidup sehari-hari. Duduk bersama dalam Film Buku Harianku ini merupakan film yang luar biasa, apalagi ini untuk dipersembahkan kepada anak-anak kita, tapi juga untuk orang tua juga, gitu ya. Karena dengan film ini kita jadi lebih memahami tentang bagaimana peran orang tua terhadap anak untuk mendidiknya. Kemudian juga anak itu mempunyai keinginan, mempunyai kebutuhan. Apalagi tadi di dalam film itu juga digambarkan tentang bagaimana ada anak yang berkebutuhan khusus, juga ada anak yang normal gitu ya, tetapi mereka akhirnya bisa bersahabat, bisa melakukan kerjasama, sehingga tadi bisa endingnya bisa tampil di acara apa ya tadi ya, 17-an ya, 17-an dengan orang desa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa di situ kemudian terjadi persahabatan, tidak ada perbedaan antara mereka. Itulah yang mungkin salah satu nilai yang ingin dibangun oleh film ini, sehingga nanti kedepannya bahwa semua orang itu mempunyai perbedaan, tapi perbedaan itu jangan kemudian dibedakan terlalu tajam gitu ya, tetapi bagaimana menggali sebuah perbedaan itu untuk saling melengkapi. Karena yang satu anak pasti mempunyai kelebihan, yang satunya juga mempunyai kelebihan, yang satunya juga punya kekurangan, yang lainnya juga punya kekurangan, sehingga itu kemudian di dalam film itu kemudian digambarkan akhirnya mereka bisa cair, bisa bersahabat, dan juga tentunya adalah ini juga untuk memberikan gambaran kepada orang tua, karena sekarang ini juga banyak yang mirip-mirip juga nih dengan kisah orang tua ini, termasuk saya juga nih. Saya kadang-kadang juga sering udah janji sama anak-anak ini, tetapi karena suatu tugas juga harus menyampaikan hal ini pada anak untuk ditunda dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kasih sayang dari orang tua, kasih sayang dari lingkungan itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak. Juga dengan kasih sayang orang tua, kasih sayang teman-teman, kasih sayang lingkungan, itu bisa memunculkan satu rasa empati sesama kepada sesama, dan yang kedua adalah bisa menjalin kebersamaan, dan yang ketiga adalah bahwa potensi yang ada di masing-masing orang yang tentu tidak sama itu bisa dikelola. Kedua, pada semuanya saja, masyarakat, pada guru, pada orang tua, pada anak-anak, tontonlah film ini karena film ini sangat bagus dan satu hiburan, dan yang kedua mengandung nilai-nilai kebaikan yang memang ingin ditularkan, pesan-pesan itu ingin ditularkan kepada para pemirsa. Maka dengan menonton film ini kita akan menyadari tentang sebuah kebersamaan, kemudian juga sebuah kasih sayang untuk anak-anak kita, untuk kepentingan masa depan anak-anak kita. Ya. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Bapak Sudarwan dari MTS Sempan Bantul, pengampu bahasa Indonesia. Kesan buku harian sangat cocok untuk disampaikan kepada anak-anak karena isinya mencakup pendidikan yang memfokuskan pada karakter anak-anak,
terutama anak-anak SMP yang masih perlu pertumbuhan dalam pembentukan karakter, apalagi bisa juga digunakan untuk tingkat SMA atau MA yang sederajat. Karena dalam pendidikan itu tidak memfokuskan pada satu kecerdasan saja, tetapi bisa juga mengkolaborasikan, menggabungkan antara nilai emosi dan psiko dari tiap-tiap anak. Karena dalam pendidikan itu ternyata berbeda-beda kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak didik. Pesannya, dalam melaksanakan pendidikan di sekolah harus menekankan pada karakter, karena sebagai karakter nanti akan sebagai modal dasar dalam pembentukan peradaban Indonesia ke depannya menjadi Indonesia yang lebih maju. Dari SD Kedung Miri, Kapanewon, Imogiri. Iya, untuk kesan dan pesan mengenai film tersebut gimana? Baik, kesan dan pesan setelah tadi saya dan teman-teman kami dari Kapanewon Imogiri menyaksikan film tadi. Yang pertama, alur ceritanya sangat mudah dipahami oleh anak-anak, di mana ada pesan moral yang disampaikan di situ, bagaimana anak-anak dididik untuk mandiri dan dia juga dapat mengkondisikan temannya dan mengajak temannya untuk bisa berteman dengan anak berkebutuhan khusus. Ini mungkin sangat baik sekali dengan dunia anak yang kebetulan selama ini memang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Untuk pesan anak didik kami, semoga nanti anak-anak didik di tempat kami bisa kami ajak menyaksikan film berkarakter ini dan dapat mengambil hikmah serta pendidikan karakter yang ada di film ini. Luar biasa ya, banyak memberikan inspirasi, ceritanya bagus dan karakter anak-anak yang kuat itu sangat memberikan inspirasi buat penontonnya. Tidak hanya buat anak-anak, juga buat orang tua juga bagus. Bapak Mardianto dari SD Bangunarjo Cirebon. Bagus, sangat mendukung pembentukan karakter terutama bagi anak-anak yang nanti menghadapi dengan teman-teman yang ABK juga di sekolah inklusi ke depannya. Jakarta 2024 fokus di sekolah inklusi, mereka bisa saling mengenal, menyapa bersama, belajar bersama juga bisa ke depannya anak-anak bisa benar-benar fokus di sekolah dengan perbedaan dan sebagainya. Baik Bapak. Harapannya dari anak-anak di sekolah kami khususnya mereka bisa belajar secara mandiri, berkolaborasi dengan teman-teman dengan segala macam bentuk yang baik yang standarnya normal ataupun kebutuhan khusus, mereka bisa belajar bersama untuk Indonesia Jaya gitu. Marwanto dari SD Negeri Keladaran Santen. Iya. Kesan untuk film Buku Harianku hari ini gimana Bapak? Film ini cukup mengesankan kali, terutama untuk membangun karakter anak. Karena untuk generasi yang sekarang itu memang perlu dengan pendidikan seperti ini, terutama karakternya. Ya. Dan juga bagus juga untuk orang tua bagaimana untuk mendidik anak-anaknya dengan melalui film ini. Pesan untuk anak Indonesia, khususnya anak didik Bapak, gimana Pak? Untuk anak-anakku semua, ya, kita sebagai generasi yang akan datang, yang akan mengemban daripada negara ini, adalah untuk membangun karakter anak Indonesia. Dari orang kritis. Kesan Bapak terhadap film tadi bagaimana? Bagus sekali untuk pembelajaran juga, jadi menyentuh sekali. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Iya, mari kesan ibu-ibu terhadap film. Luar biasa untuk momennya, ya Allah bermanfaat untuk khususnya kami sebagai pimpinan sekolah. Nanti bisa kita tindak lanjuti untuk anak-anak ya, insya Allah nanti bisa kita ajak ke sini ya, biar juga bagus sekali, sangat menginspirasi dan nanti kita bisa bercerita untuk pembentukan karakter anak-anak. Terima
terima kasih. Ya, kalau menurut Ibu? Bagus. Ya, anak-anak lebih apa ya, bisa bersahabat dengan siapapun, bisa menghilangkan apa ya, rasa itu kan yang tadi yang satu kan cacat toh nggak bisa. Jadi bisa menghargai lah, saling menghargai, saling bersahabat dengan siapapun. Saya Frans dari SD Tubuhan, Sewon Bantul. Untuk kesan film buku harianku ini menurut Bapak gimana, Pak? Pertama kali saya melihat bahwa film ini mempunyai apa ya, cerita dan alur cerita yang bagus gitu ya, dengan penokohan karakter masing-masing anak, dan apa ya, kita bisa belajar bagaimana anak-anak bisa bersahabat dengan anak-anak yang lain, walaupun dengan anak-anak yang menyandang disabilitas, tapi tidak ada menjadi batasan untuk kita juga bisa belajar dengan anak-anak juga, bahwa berteman tidak bisa membedakan dengan siapa saja, tapi kita bisa berteman dengan siapa saja. Dan film ini cukup bagus, menguatkan setiap karakter anak-anak, dan film ini sangat inspiratif buat anak-anak ketika mereka mulai belajar tentang bagaimana memahami dan mengerti bahwa setiap orang, setiap anak mempunyai perbedaan, dan mereka harus saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Baik Bapak, kesan dan pesan untuk anak Indonesia, khususnya untuk anak didik Bapak di sekolah, gimana Pak? Jadilah anak yang selalu memberikan warna di dalam setiap pertemanan, tidak ada membedakan, semua itu sama walaupun ada perbedaan, semua harus saling berteman, saling memberikan semangat, dan harus memberikan dorongan yang bagus buat teman-teman mereka. Baik Bapak, terima kasih atas testimoninya hari ini. Selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih. Saya saya Ibu Rotim, pengawas Formel Kapanewon Sewon. Tadi kita sudah melihat film Buku Harianku. Gimana Bun filmnya? Habis nangis ya? Iya, nangis jujur. Jadi yang aku angkat itu memang di sana ada karakter yang disampaikan kepada anak-anak kita ya, Bu ya. Jadi sosok si ya Rintik tadi yang nggak bisa, yang iya tadi nggak bisa ngomong ya, yang tadinya itu ya kemudian kita benar diri itu benar bisa bersama dengan ya, akhirnya dia bisa ceria kembali bersama teman-teman. Dia bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Jadi kalau ada temannya yang memang punya kebutuhan khusus, harus dimotivasi agar mereka bisa bermain bersama ya, tidak boleh dikucilkan. Artinya kita ajak bareng karena mereka adalah punya hak yang sama dengan kalian. Oke, filmnya bagus, rekomendasi banget untuk anak-anak dan juga orang tua. Silakan nonton ya, Harian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari SD Negeri Loratek, Kapanewon Satin, Kabupaten Bantul, dan kebetulan selaku ketua KPPS Kabupaten Bantul. Nah, saat saya menyaksikan film tadi, ya sangat menarik, kemudian terdapat nilai-nilai karakter yang luar biasa dikeluarkan kepada anak-anak. Karena itu kami menghimbau agar semua peserta didik di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya seluruh Indonesia umumnya, menonton untuk film ini karena mengandung nilai-nilai yang sangat bagus sekali untuk ditanamkan kepada anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti Usniati dari Kepala Sekolah MTS Negeri 3 Bantul. Menurut Ibu untuk film Buku Harianku ini gimana Bu? Buku Harianku ini adalah sajian film yang istimewa untuk anak-anak karena di dalamnya banyak karakter-karakter yang
bisa diadopsi oleh anak-anak, terutama anak-anak sekarang begitu, yang dimana saat ini beberapa kasus di anak-anak banyak sekali, termasuk kasus bullying, kemudian adanya kurangnya tata krama anak terhadap orang tua, bahasa yang mungkin digunakan sudah mulai tidak positif lagi. Nah, dari film ini banyak hal-hal karakter yang bisa diadopsi oleh anak-anak. Gitu. Baik Ibu, kesan dan pesan buat anak Indonesia, khususnya untuk anak didik Ibu di sekolah, gimana Bu? Baik, untuk anak-anak seluruh Indonesia dan terutama anak-anakku di MTS Negeri 3 Bantul. Anak-anakku, tanamkan karakter yang baik dalam diri kalian. Karena apa? Karakter yang baik yang akan membawa kalian menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih, nama saya Tri Mulyaningsih dari Korwil Kapanewon Kasihan dari SD Nuril. Pesan dan pesan saya dengan adanya film ini sangat bagus sekali. Ini sangat mendidik anak-anak kita yang sekarang ini, karakter anak-anak kita sekarang ini baru dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Jadi untuk ini bagus sekali kalau ini kita sampaikan kepada anak-anak dan apalagi dengan orang tua. Jadi untuk pembelajaran karakter ini juga tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi orang tua juga mempunyai tanggung jawab. Itu saja pesan dan pesan saya. Terima kasih. Di sini saya sangat terkesan sekali ya, karena ini sangat relate dengan kehidupan saya pribadi, di mana saya adalah wanita bekerja, sementara ada anak juga, tetapi harus tetap bisa memberikan, menanamkan karakter yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak meskipun tertinggal oleh bapak ibu yang bekerja, tetapi masih tetap mempunyai karakter yang baik.